Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa umuri din, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya wal mursalin, wal mab'utsu rahmatan lil alamin, alaihi afdhalus salati wat taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Insyaallah taala pada pengajian kita malam hari ini kita lanjutkan membaca risalah yang singkat yang diberi judul oleh penulisnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, oleh beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, yang dalam terjemahan kita terjemahkan sarana-sarana menuju hidup yang bahagia. Kita sudah membaca muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan ada beberapa faedah yang sudah kita ambil dari muqaddimah yang disampaikan oleh beliau. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita ambil faedah dari muqaddimah yang lain, karena di sini ada dua nuskhah, ada dua kitab yang dicetak dan diterbitkan oleh penerbit yang berbeda. Yang dicetak di yang pertama atas permintaan dan izinnya ahli waris dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di kepada beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Adapun yang ada di hadapan kita ini adalah nuskhah atau kitab yang diterbitkan di Jamiah Islamiyah di Madinah An-Nabawiyah, sehingga ada di situ disebutkan muqaddimah yang berbeda. Maka insyaallah taala kita akan baca sedikit dari muqaddimah yang ada ini untuk kita ambil faedah dari muqaddimah yang disampaikan. Dari awal muqaddimah pada halaman nomor 5 dari buku yang ada di hadapan kita ini, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah SWT, kemudian sebagaimana muqaddimah yang disebut oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin tentang bahwa hidup bahagia ini merupakan tuntutan semua manusia. Tidak ada seorang pun melainkan mereka mencari kebahagiaan di dalam hidup.
disinggung di sini oleh penulis muqaddimah ini, kalau tidak keliru yang menuliskan muqaddimah adalah Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Beliau mengatakan walakin kaifa yudfaru bil matlub wa yutahassalu 'alal marghub. Akan tetapi bagaimana seseorang ini sukses mendapatkan apa yang dituntutnya, dan bagaimana diperolehnya apa yang diinginkannya, yaitu hidup bahagia. Tafawatat afhamun nas fi dzalik. Berbeda-beda pemahaman manusia tentang masalah kebahagiaan hidup. Wa taghayarat subuluhum. Demikian pula berbeda-beda subuluhum, jalan yang mereka tempuh untuk mengharap atau mendapatkan kebahagiaan hidup. Fakulun fi tariqin salikun. Masing-masing pada jalan yang mereka pilih, salikun, mereka meniti jalan tersebut dalam rangka untuk mencari apa? Kebahagiaan. Ba'duhum yabhasu an sa'adati fi jam'il mal. Sebagian manusia mencari kebahagiaan dengan cara mengumpulkan harta. Wastihwadhihi fi kafatil wujuh. Dan mereka berusaha memenuhinya fi min kafatil wujuh, dari semua sisi kehidupannya dengan harta. Wa yara anna sa'ida man kathura maluhu, di mana dia berpendapat bahwa orang yang bahagia itu adalah orang yang banyak hartanya. Wa ba'dhum, dan sebagian manusia yabhasu anha fil lahwi wal la'bi. Sebagian manusia mereka mencari kebahagiaan fil lahwi wal la'bi, dalam sendagurauan wal la'bi dan permainan. Wa syaghala al-awqat wa ida'atuha fi ma la naf'a fihi. Mereka menyibukkan waktunya, berarti diisi waktu-waktunya itu dengan kesibukan-kesibukan, wa ida'atuha, dan menyia-nyiakan waktu-waktunya tadi, fi ma la naf'a fi, pada perkara yang tidak ada manfaatnya, karena hanya sendagurauan dan permainan semata. Wa ba'duhum yabahasu anha fi irtikabi al-muharramat. Sebagian manusia mencari kebahagiaan dengan cara melakukan hal-hal yang haram. Wartiyadul munkarat, dan mengulang-ulang perbuatan kemungkaran. Min syurbi khamrin, dari menenggak miras, dari menyandu narkoba, wazina, kemudian dari pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, yaitu berzina, wasima'i alati lahwin wa ghina'in, dan mendengarkan alat-alat lahwin, sendagurauan, wa ghina'in, dan alat-alat musik dan nyanyian, wa ghairi dzalika, dan yang selainnya. Memang kenyataannya demikian. Kalau kita itu membaca apa yang ada di masyarakat, memang seperti ini. Manusia memang sedemikian. Cara pandang mereka terhadap apa itu bahagia, karena tidak mereka mencari panduan yang benar, mereka tidak mencari petunjuk yang lurus, yang benar, yang memberikan penjelasan sekitar apa? Standar kebahagiaan hidup. Karena manusia dalam hal ini mereka tidak punya standar. Jadi bahagia itu macam apa, maka mereka pun tidak bisa mendeskripsikan, tidak pula bisa mendefinisikan, karena tidak ada standar yang mereka pegang. Padahal kebahagiaan itu bukan hal yang semu. Kebahagiaan itu bukan hal yang tidak ada. Kebahagiaan itu adalah perkara yang sejati, perkara yang ada realita, ada hakikatnya.
Kalau begitu tentu ada standarnya. Mana yang disebut bahagia, dari mana yang tidak dikatakan bahagia. Dan petunjuk yang hendaknya kita ikuti agar kita itu tidak keliru dalam memahami apa itu bahagia, harus juga petunjuk yang standar pula. Dan hidayah yang standar itu adalah wahyunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebenaran yang mutlak adalah wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan petunjuk kepada setiap manusia apa kebaikan-kebaikan yang benar untuk mereka, kebaikan-kebaikan yang memang tepat untuk mereka, sehingga juga akan memberikan keterangan tentang bagaimana baiknya kehidupan mereka. Karena begitulah Allah SWT menjadikan Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan, memang untuk kepentingan yang seperti itu. Di dalam banyak ayat Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana Dia SWT menurunkan wahyunya kepada para nabi dan para rasul. Di antaranya Allah SWT berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan, tidak ada kegambangan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lilladzi yaqwam." Al-Quran yang aku turunkan ini adalah memberikan petunjuk. Petunjuk kemana? Lilladzi yaqwam. Petunjuk menuju kepada yang lebih baik, yang lebih qawim, yang lebih lurus. Kalau kebaikan hanya persangkaan manusia, maka belum lurus. Karena ini manusia punya pikiran masing-masing. Sedangkan tidak ada di antara manusia yang disepakati menjadi standar yang namanya kebaikan atau menilai sebuah kebaikan. Demikian pula kebahagiaan. Manusia masing-masing punya pikiran, sebagaimana telah disebutkan dalam contoh muqaddimah ini. Untuk mendeskripsikan sebuah kebahagiaan saja berbeda-beda, sehingga jalan yang ditempuh untuk meraihnya juga bermacam-macam. Menunjukkan bahwa ini hanya sekedar berdasarkan pikiran manusia. Sedangkan Al-Quran tidak demikian. Al-Quran adalah standar petunjuk yang benar, yang jika dikaji tentang bagaimana kebaikan-kebaikan, niscaya manusia dengan logikanya yang lurus akan mengakui bahwa benar yang dibawa Al-Quran adalah kebaikan. Jika manusia dengan logikanya yang benar memahami makna kebahagiaan yang disebutkan dalam Al-Quran, juga dia akan katakan benar itu adalah kebahagiaan. Nah, ketika manusia belum mendapatkan petunjuk standar kebahagiaan, yaitu yang datang dari wahyu, maka mereka pikirannya macam-macam, sehingga jalan yang ditempuh untuk menggapai, untuk mencari kebaikan pun juga bermacam-macam. Sehingga benar jika disebutkan di dalam muqaddimah ini, apakah semua orang yang mereka itu menyangka kebahagiaan adalah seperti itu, kemudian mereka tempuh jalannya akan benar-benar beruntung mendapatkan kebahagiaan? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan makna dari kebahagiaan yang standar, hanya berdasarkan pikiran-pikiran dari sebagian orang, dari sebagian manusia. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pun saya pernah bertanya kepada seorang yang punya kegiatan atau usaha penitipan motor, penitipan sepeda motor, yang Allah takdirkan bahwa di depan berlalu lalang anak-anak yang relatif masih muda. Dalam hati saya ternyuh, dalam hati saya itu berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena generasi yang seperti itu sebenarnya punya potensi yang tidak boleh disia-siakan. Hanya saja mereka belum tersentuh hidayah.
Saya sempat bertanya kepada bapak yang punya satu tempat untuk penitipan motornya. Pak, kira-kira anak-anak ini yang diinginkan apa? Kurang lebih seperti itu saya bertanya dan dijawab sama bapak ini. Santainya bapak itu menjawab, katanya mereka itu mau mencari kesenangan, mencari kebebasan. Biar senang, biar bebas. Nah, kurang lebihnya demikian. Artinya apa? Kenyataannya mereka juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Hanya saja karena mereka tidak tahu standar kebahagiaan, mereka lampiaskan untuk mencari kebahagiaan dengan sekedar mencari apa yang mereka senangi, melampiaskan apa yang disyahwatkan, sehingga mereka merasa senang. Itu dianggap bahwa begitulah kebahagiaan. Padahal siapa yang tidak tahu bahwa kehidupan mereka itu kehidupan yang serba bermasalah. Bagaimana akan bahagia hidupnya seorang kalau dari semua sisinya dia itu bermasalah? Bermasalah pada pribadinya, bermasalah pada pergaulan dengan temannya, bermasalah dengan masyarakatnya, yang paling dekat bermasalah dengan orang tuanya. Bagaimana mereka akan mendapatkan kebahagiaan? Makanya tidak ada yang lebih baik melainkan doakan mereka supaya segera mendapatkan hidayah. Wa iyana, dan juga kita diberi hidayah. Allahumma. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan wa ba'dhum yab'atsu anha fi nuqat wa ba'dhum nuqat. Sebagian mereka mencari kebahagiaan pada titik-titik. Wa ba'dhum, dan sebagian mereka lagi titik-titik. Artinya apa? Begitu dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang mereka itu mencari kebahagiaan dengan menghabiskan waktunya untuk hobi. Selagi hobinya itu tersalurkan, terus mereka itu menggeluti hobinya, maka mereka katanya bahagia. Tapi apakah seluruh hobi mengantarkan kepada kebahagiaan yang sesungguhnya? Maka tidak. Dan masih banyak lagi kalau kita mau melanjutkan, seperti sebagaimana disebutkan dalam mukadimah ini, ada titik-titik. Maknanya apa? Silakan dilanjutkan. Studi kasus yang ada di masyarakat ini, yang ada di masyarakat manusia ini, bagaimana kebahagiaan menurut mereka dan apa yang mereka tempuh untuk mencari kebahagiaan. Mungkin untuk mengetuk pintu supaya hatinya orang itu barangkali bisa diberi hidayah oleh panjenengan, atau Anda menjadi sebab orang mendapatkan hidayah adalah diajak mereka berpikir tentang masalah seperti ini. Nah, datang ke tetangga atau orang-orang yang ada secara umum, mungkin bicara-bicara masalah apa. Kalau mereka tersentil hatinya, mudah-mudahan mereka akan juga tersentil, terbuka untuk bisa menerima hidayah. Al-kullu yunshidu wa yabhasu. Setiap masing-masing orang itu memasang ranjau-ranjau untuk menangkap atau mencari kebahagiaan, wa yabhasu, dan mereka masing-masing mencarinya. Kasurat humumuhum, banyak sekali pikiran-pikiran mereka untuk bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Tapi humum, pikiran yang itu merupakan beban, namanya humum. Wa'azumat humumuhum, dan juga semakin besar pula humumuhum, ibarat awan yang hitam yang meliputi benaknya orang. Jadi semakin mereka berpikir tentang kebahagiaan, mencari itu semakin sumpek. Wa ashrabat bil ahzan qulubuhum, dan kedukaan mulai menjamah hati-hati mereka. Kesedihan-kesedihan mulai menjamah hati-hati mereka. Kenapa? Karena ternyata apa yang mereka upayakan ini
Semakin mereka ikuti, semakin mereka menuju pada kebahagiaan. Kok semakin banyak masalah, semakin banyak problem. Nah, itu ya. Disangganya dengan melampiaskan apa yang mereka inginkan, jadi nafsu-nafsunya itu dipenuhi, mereka akan senang, dan senang itu dikatakan bahagia. Padahal kesenangan mereka bisa jadi kesenangan pribadi. Apakah bisa seorang itu hanya melampiaskan kesenangan pribadi lantas dia jamin dia akan hidup bahagia, padahal di sekitar dia ada orang lain? Tidak bisa. Sebagai anak yang diinginkan senangnya saja, apakah orang tuanya bisa menerima seandainya anak ini senang lantas orang tuanya juga ikut senang? Ada jaminan begitu? Tidak. Sebaliknya pun demikian. Sebagai orang tua yang penting senangnya sendiri aja, apakah dijamin anak-anaknya juga akan senang? Tidak. Sebagai suami, sebagai istri pun juga seperti itu. Sebagai pribadi yang adab di masyarakat pun juga demikian. Lantas bagaimana orang melampiaskan dirinya untuk memenuhi kesenangan-kesenangannya, dia katakan dia akan bahagia? Tidak. Karena kesenangan dia tentu bertabrakan dengan kesenangan orang. Tadi disebutkan ada yang senangnya itu hidupnya, waktunya dihabiskan untuk lahwun, perkara yang sifatnya senda gurau, wa ghinaun, dan nyanyian dan musik-musik. Apakah semua orang itu senang dengan seperti itu? Mungkin Anda senang, tapi orang yang duduk di sebelah Anda tidak senang. Bagaimana Anda bahagia ketika Anda itu berdampingan dengan orang yang tidak senang dengan kesenangan Anda? Anda akan terusik dan orang lain pun akan terusik. Maka tidak dijamin orang yang dia senang bahagia. Walakin kaifal husul ala sa'adah. Sehingga bagaimana untuk didapatkan kebahagiaan? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu khaliqu hadzal kaun, zat yang menciptakan kaun, yaitu alam ini. Kaun alam ini yang menciptakan ada Allah tabaraka wa taala. Wa mujiduhu, dia zat yang mengadakan setiap alam yang ada ini dari sebelumnya tidak ada. Sya'a, dia zat yang berkehendak. Wa qaddara, dan dia zat yang berkuasa dan mentakdirkan anna sa'adata, bahwa kebahagiaan itu la takunu, tidak akan terjadi, illa, kecuali fi suluki tariqihi wattiba'i hudahu. Tidak mungkin terjadi ada kebahagiaan kecuali fi suluk, dengan meniti tariqihi, jalannya subhanahu wa ta'ala, wattiba'i hudahu, dan mengikuti hidayah atau petunjuknya. Karena kebahagiaan miliknya. Tentang apa itu kebahagiaan, dia SWT yang maha tahu. Demikian pula jalan untuk menuju kebahagiaan, cara atau sarana untuk mendapatkan kebahagiaan, dia SWT yang tahu bagaimana jalannya, arah-arahnya, petunjuknya, dia SWT yang tahu, karena dia yang memiliki kebahagiaan. Maka jika seandainya Allah menetapkan bahwa kebahagiaan tidak terjadi kecuali dengan meniti jalannya, maka itu adalah kebenaran, standarnya kebahagiaan memang seperti itu. Karena dia yang memiliki kebahagiaan, sehingga tentu dia pula yang tahu jalannya menuju kebahagiaan. Bagaimana orang itu bisa meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu juga Maha tahu tentang bagaimana dan siapa orang yang dia meniti jalan hidayahnya dari yang tidak. Maka ittiba kepada jalannya atau hidayahnya Allah SWT adalah jalan atau metode atau cara bagaimana meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna syaqa'a, dan bahwa kecelakaan, liman asahu, bagi siapapun yang durhaka kepadanya.
berarti tidak meniti jalannya Allah, tidak ittiba kepada petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'rada an dzikrihi wa hudahu, dan orang yang berpaling dari mengingat atau berzikir kepada Allah dan berpaling dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, itulah kecelakaan. Dijamin dia tidak akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Itulah kesengsaraan. Dijamin dia akan sengsara hidupnya di dunia dan sengsara hidupnya di akhirat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka tatkala datang kepada kalian dariku, yaitu hidayah, barang siapa yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak akan salah, dia tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan dia tidak akan syaqi, dia tidak akan sengsara, dia tidak akan celaka. Bagi siapa tadi? Yang mengikuti hidayah Allah. Akan tetapi waman a'rada an dzikri, dan siapa yang dia berpaling dari zikir atau mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan donka fa inna lahu ma'isyatan donka, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku atau mengingatku, maka sungguh baginya haknya adalah ma'isyatan donka, kehidupan yang donka, yang sempit, yang mendesak sehingga menjadi sesaklah orang itu dalam kehidupannya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan niscaya kelak kami akan kumpulkan dia di mahsyar yaumal qiyamati, di hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta matanya. Qala, dia seraya mengatakan, Rabbi, ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapalah engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, pada dulu aku di dunia basira, melihat. Qala, Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah tatkala datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu melalaikannya, wa kadzalikal yauma tunsa, maka di hari ini kamu pun dilalaikan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika di dunia orang melupakan, melalaikan dari mengkaji ayat-ayatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, disibukkan dengan kegiatan mencari penghidupan, bahkan lebih parah dari itu, disibukkan untuk mengumpulkan harta, mencari kesenangan, bermain-main bersenda gurau, melalaikan ayat-ayat Allah, maka balasannya kelak di akhirat akan dilalaikan juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang melampaui batas, yang melampaui batas dari apa yang Allah sudah perkenankan. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak beriman terhadap ayat-ayat Rabbnya. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan benar bahwa azab akhirat ada lebih sangat, wa abqa, dan lebih langgeng. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, siapapun yang melakukan amal soleh dari laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah orang yang beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami berikan kepadanya penghidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan berikan jaza, kami berikan balasan kepada mereka pahala yang mereka akan dapatkan bi ahsani ma kanu ya'malun,
yang lebih baik dari apa yang mereka pernah amalkan. Fahadallahu al-mu'minina lis-sa'adah. Maka dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan, dengan wahyu yang Allah turunkan, Allah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada orang yang mau beriman. Diberi hidayah kemana? Lis-sa'adah, untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa haqqaqa lahum tariqal khalas wan najah. Sebagaimana Allah juga realisasikan buat mereka, diberikan benar-benar kepada mereka jalan dari semua masalah yang membutuhkan solusi, diberikan solusi. Wan najah, dan Allah juga berikan semua kesuksesan. Wa jannabahum tariqad dhanki wasyaqa. Allah jauhkan dari orang-orang yang mau beriman jalan-jalan yang sempit, yang menghimpit, wasyaqa, dan jalan-jalan kesengsaraan. Wa dzalika fadlullah, dan itu adalah karunia Allah. Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang maha memiliki keutamaan dan karunia yang sangat agung. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian faedah yang bisa kita ambil dari muqaddimah yang disampaikan di dalam kitab ini. InsyaAllah ta'ala untuk keterangan yang selanjutnya kita akan bacakan di pertemuan pengajian kita yang akan datang. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.